Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hoirunisa, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika kelas 644C07 dari Fakultas Manajemen SDM. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan, di mana saya akan menjelaskan apa itu budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama ada pengertian budget biaya administrasi. Apa sih budget biaya administrasi itu? Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, dan biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, di mana di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan dan dikaitkan pada departemen di mana biaya tersebut terjadi. Bentuk budget biaya administrasi. Nah, untuk bentuk budget biaya administrasi ini sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain. Untuk budget biaya administrasi tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan, tetapi harus cukup sistematis dan terperinci. Contoh dari bentuk budget biaya administrasi, yang pertama ada gaji karyawan. Untuk gaji karyawan ini sudah termasuk gaji bagian administrasi, pimpinan, dan staf. Yang kedua, persediaan kantor. Untuk persediaan kantor ini pemakaian kertas, tinta, pita, printer, dan yang lain-lain. Yang ketiga, penyusutan atau depresi bangunan kantor. Untuk penyusutan ini ada masuknya biaya pemeliharaan gedung. Yang keempat, penyusutan atau depresi inventaris kantor. Di sini ada biaya pemeliharaan peralatan kantor. Yang kelima, biaya yang bukan untuk produksi, yaitu biaya telepon, biaya listrik, dan biaya air. Untuk selanjutnya, biaya operasi ini sifatnya berubah-ubah sejalan dengan kegiatan perusahaan, atau biasanya biaya operasi ini tergolong biaya variabel. Selanjutnya ada kegunaan budget biaya administrasi. Yang pertama, kegunaannya itu sebagai pedoman kerja. Yang kedua itu sebagai alat pengkoordinasian kerja. Yang ketiga sebagai alat pengawasan kerja. Data dan informasi menyusun budget biaya administrasi. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Yang keempat, sistem upah yang dipakai perusahaan. Yang kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Yang keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya ada budget biaya penjualan. Apa sih budget biaya penjualan itu? Budget biaya penjualan itu budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan, di mana di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dibebankan. Bentuk budget
biaya penjualan. Untuk bentuk budget biaya penjualan ini sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lainnya. Budget biaya penjualan ini tidak ada standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan. Nah, untuk contohnya itu ada gaji dan komisi pemasaran, biaya untuk perjalanan pemasaran, iklan, sewa, dan utilitas pada aset tetap yang berhubungan dengan pemasaran, dan masih ada yang lainnya. Kegunaan budget biaya penjualan. Untuk kegunaan budget biaya penjualan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk yang secara umum ini, budget biaya penjualan memiliki 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan kerja. Untuk yang secara khususnya, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Data dan informasi menyusun budget biaya pemasaran. Untuk data dan informasi menyusun budget biaya pemasaran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Yang kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan yang kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Untuk faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk ke dalam faktor internal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan. Contohnya, yang pertama ada tingkat penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kegiatan promosi produk atau iklan produk yang direncanakan. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang termasuk faktor eksternal adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Contohnya, yang pertama, keadaan persaingan di pasar. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat, tingkat penghasilan masyarakat. Dan masih ada yang lainnya. Tujuan anggaran penjualan. Nah, untuk tujuan anggaran penjualan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Yang ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Dan yang keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Selanjutnya, contoh penyusunan budget penjualan. Di sini contohnya ada PT Selaras Sejati adalah perusahaan yang membuat panganan donat spesial aneka rasa, di mana manajemen PTSS selalu membuat perkiraan penjualan donat untuk bulan berikutnya di setiap tanggal 27. Sebagai contohnya, perkiraan penjualan bulan Desember 2008 dibuat pada tanggal 28 November 2008. Perkiraan penjualan suatu bulan diperoleh dengan mencari rata-rata penjualan selama 3 bulan sebelumnya. Jadi perkiraan penjualan untuk bulan Desember 2008 adalah rata-rata penjualan bulan September, Oktober, dan November 2008. Di sini diminta untuk menentukan rata-rata penjualan selama 3 bulan menggunakan metode rata-rata bergerak. Di sini ada contohnya
di tabel bulan September, Oktober, November, Desember. Nah, untuk kuantitasnya bulan September adalah 1000, bulan Oktober kuantitasnya 1200, dan bulan November 1400. Dan berapakah di bulan Desember ini kuantitasnya? Selanjutnya ini ada penyelesaian penyusunan budget penjualan, di mana total penjualan selama 3 bulan dibagi 3 sama dengan rata-rata penjualan. Jadi total penjualan selama 3 bulan ini adalah bulan September, Oktober, dan November. Itu 1000 ditambah 1200 ditambah 1400 dibagi 3 sama dengan totalnya 3600 dibagi 3 yang hasilnya menjadi 1200. Jadi penjualan bulan Desember adalah rata-rata penjualan selama 3 bulan, yaitu 1200 unit, dan dimasukkan ke dalam tabel kuantitasnya. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang budget biaya administrasi dan budget biaya penjualan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.